Bab 1781, Bab 1780 bersembunyi. Mahazaya, Garda Nasional, jam 10 pagi. Apa? Pemakaman. Juliet, yang menyamar sebagai reporter, sedang berbicara dengan seorang polisi setempat. Tapi, kami sudah membuat janji sebelumnya. Jadi Kementerian Luar Negeri Anda juga tahu tentang ini. Nona, kata kepala polisi dengan bahasa Inggris yang fasih, pemakaman tidak menunggu siapapun. Sebagai rekan kerja, kita tidak bisa hanya fokus pada wawancara dan mengabaikan pemakaman, kan? Saat Juliet sedang berbicara dengan pria itu, Zhao Yu, yang berdiri di belakang kerumunan, mengamati lingkungan sekitar dengan saksama, dan menyadari bahwa apa yang disebut Biro Garda Nasional itu sungguh mengerikan. Bangunan 2 lantai yang bobrok, penjaga yang malas di pintu masuk, dan seragam yang tidak seragam membuatnya lebih mirip kantor polisi. Lagi pula, mereka banyak sekali, tapi mereka tidak mendaftar atau memeriksa. Mereka langsung masuk begitu saja tanpa ada yang menghentikan atau memperhatikan. Pemakaman. Pemakaman siapa? Tanya Juliet. Wakil kepala. Jawab orang yang bertanggung jawab, rumah wakil direktur terbakar dan seluruh keluarganya meninggal. Oh. Juliet mengerutkan kening dan bertanya lagi, jadi, sebagian besar petugas pergi ke pemakaman hari ini. Kepala biro Anda juga pergi. Tentu saja, dengan kejadian besar seperti itu, sutradara harus pergi. Petik 2. Cek, Juliet menggelengkan kepalanya tanpa daya. Tapi, penanggung jawab menyarankan, kenapa tidak Anda wawancarai saya dulu? Saya Direktur Logistik Biro Garda, jadi saya tahu banyak hal. Apa yang ingin Anda ketahui? Apakah Anda ingin tahu dampak kebijakan baru ini terhadap pasukan keamanan kita? Baiklah, Juliet bertukar pandang dengan anak buahnya, lalu berpura-pura bahagia. Itu bagus. Petik 2. Saat Juliet mengatakan ini, seseorang langsung menghampirinya sambil membawa kamera dan mikrofon. Benarkah? Petugas yang bertanggung jawab membetulkan kerahnya dan berkata dengan gugup, apakah bagian ini akan disiarkan di TV? 1 jam kemudian, Zhao Yu sedang duduk di dalam mobil sambil menyiarkan berita, mengamati pemandangan jalan di luar pos jaga. Cuacanya panas, tetapi awan gelap berkumpul di langit, seolah-olah hujan deras akan turun. Menurut informasi, Zhao Yu tahu bahwa di Mahazaya, hujan turun selama setengah tahun. Melalui jendela mobil, ia melihat di jalanan yang sepi, ada sekelompok orang, berdua atau bertiga. Mereka berpakaian compang camping. Ada yang mengobrol, sementara yang lain bergegas pergi. Ada berbagai macam kendaraan di jalanan. Ada sepeda, gerobak, kereta keledai, kereta kuda, sepeda motor. Dia benar-benar tidak menyangka kalau ini adalah ibu kota sebuah negara, tapi ternyata sangat terbelakang. Konon, masih ada manusia primitif yang belum beradab yang tinggal di hutan purba di tengah pulau. Beberapa tempat bahkan memiliki kebiasaan memakan manusia. Bang! Saat itu, pintu terbuka, dan Juliet beserta anak buahnya masuk ke dalam mobil. Ada masalah, Zhao. Begitu mereka masuk ke mobil, ekspresi Juliet berubah. Kita mungkin dalam masalah besar, katanya dengan wajah serius. Oh! Zhao Yu dan Ding Lan tercengang. Ding Lan buru-buru bertanya, ada apa? Melalui wawancara dan investigasi, kami telah menemukan orang yang berbicara dengan Mia. Juliet menyalakan sebatang rokok dan berkata dengan gugup, nama pria itu Marge. Dia wakil direktur Garda Nasional, dan kapten polisi kriminal yang menangani kasus pembunuhan Gomantong. Ah, tiba-tiba, Zhao Yu menyadari sesuatu. Petik 2. Baiklah, Juliet mengangguk dan berkata, penjaga garnisun mengadakan pemakaman untuknya hari ini. Kata-katanya langsung membekukan suasana di dalam mobil. Selama semenit, tak seorang pun berbicara. Ini, setelah beberapa lama, Ding Lan akhirnya berkata dengan suara rendah, kita dalam masalah. Petik 2. Saya bertaruh 10.000 euro. Salah satu anak buah Juliet berkata dalam bahasa Inggris, wakil direktur pasti tidak meninggal karena sebab alamiah. Petik 2. Ya, kata orang lain. Hujan sepanjang tahun di Mahazaya dan mereka terbakar sampai mati.
Kita harus menambahkan bensin. Seluruh keluarga sudah mati. Apa artinya ini? Pembunuhnya kejam. Kerumunan mulai berdiskusi. Zhao, Juliet menatap Zhao Yu dan berkata, kau sadar. Kalau kematian Marge karena panggilan telepon dengan Mia, berarti semuanya mengarah ke kasus pembunuhan Gu Mantong. Zhao Yu mengangguk. Aku sudah memikirkannya. Sepertinya. Cek. Tidak dapat disangkal bahwa Zhao Yu telah menghadapi kasus paling sulit dalam sejarah. Sekarang, petunjuk untuk kasus pembunuhan Gu Mantong sudah jelas di depan mereka, tetapi semua orang tahu bahwa jika mereka terus bersikukuh, apa yang akan mereka hadapi. Huala, pada saat itu, pintu van berita tiba-tiba terbuka. Para agen yang gugup segera mengeluarkan pistol mereka dan mengarahkannya ke pintu. Orang di luar pintu terkejut dan buru-buru mengangkat tangannya. Detik berikutnya, ketika mereka melihat bahwa itu adalah salah satu anak buah Juliet, mereka meletakkan senjata mereka. Ada apa? Agen itu mendesah, lalu menoleh ke Juliet dan berkata, Pak, saya baru saja memeriksa berkas mereka. Daftar tersangka pembunuhan Gu Mantong telah dihapus. Sambil berbicara, dia menyalakan ponselnya dan menunjukkan foto yang baru saja diambilnya kepada Juliet. Lihat, semua berkas lainnya ada di sini, kecuali daftar tersangka. Mendengar berita ini, Zhao Yu terengah-engah. Fakta-faktanya sudah jelas. Seseorang ingin menutupi informasi mengenai kasus pembunuhan Gu Mantong, dan menghalangi siapapun untuk menyelidiki kasus ini. Wus. Zhao Yu memejamkan mata dan mencoba mengingat seluruh prosesnya. Tak diragukan lagi, kesimpulan akhir yang ia dapatkan sungguh mengerikan. Tapi, kata Ding Lan, aku masih tidak mengerti. Meskipun kasus pembunuhan Gu Mantong memakan banyak korban, tetap saja itu kasus pembunuhan berantai. Mengapa berakhir seperti ini? Petik 2. Kenapa ada orang yang begitu gila menghalangi penyelidikan? Mungkinkah orang ini pembunuhnya sendiri? Pertanyaan Ding Lan adalah sesuatu yang tidak dapat dimengerti oleh orang lain. Dan, tambah Zhao Yu, orang ini bahkan berani membunuh wakil kepala biro garnisun, dan dia membunuh begitu banyak orang. Itu sudah cukup untuk menunjukkan bahwa kekuatannya jauh lebih besar dari yang kita duga. Juliet, kata Zhao Yu kepada Franz Senior, kurasa kau tidak perlu menyembunyikannya lagi, kan? Apalagi yang kau ketahui? Juliet terkejut, lalu berkata dengan polos, aku sudah menceritakan semua yang kutahu. Kita sedang menyelidiki bersama, apalagi yang harus kusembunyikan? Baiklah, kau tidak akan memberitahuku, kan? Zhao Yu melambaikan tangannya dan berkata, kalau begitu, ayo kita berpisah. Aku tidak ingin melanjutkan penyelidikan kasus ini. Lalu, Zhao Yu menjentikkan jarinya, dan Ding Lan mengeluarkan ponselnya untuk memesan tiket pesawat. Zhao, kata Juliet dengan sungguh-sungguh, aku sudah berbagi semua informasiku denganmu. Aku memang menyembunyikan sesuatu sebelumnya karena aku tidak ingin kau memecahkan kasus ini sendirian, tapi sekarang aku bersumpah demi Tuhan bahwa aku tidak menyembunyikan apapun darimu. Begitukah? Tanya Zhao Yu, lalu katakan padaku, mengapa kau begitu peduli dengan kasus ini? Jika kita memecahkan kasus pembunuhan Gu Mantong, apa gunanya bagimu? Bab 1782, Bab 1781 misi. Baiklah, kata Juliet sambil melihat ke sekeliling anak buahnya. Karena semua orang sudah di sini, aku akan langsung ke intinya. Dengar, semuanya. Aku bersikeras menyelidiki kasus ini bukan karena aku ingin, tapi karena presiden kita ingin mencari tahu kebenarannya. Keheningan menyelimuti kereta. Semua anak buah Juliet tercengang. Tidak ada yang perlu dikejutkan. Juliet mengangkat bahu. Presiden adalah penggemar novel detektif. Dan, korban keempat kasus Gu Mantong, Nona Lilan dari Singapura, adalah teman sekelas dan mantan pacar presiden di universitas, jadi, Anda bisa mengetahui hubungan antara keduanya jika Anda menganalisisnya sendiri. Petik 2. Begitu dia mengatakan itu, kereta kembali hening. Zhao Yu dan Ding Lan saling berpandangan, pikiran mereka kacau. Tak seorang pun menyangka Juliet ikut campur untuk alasan seaneh itu. Tentu saja,
kata Juliet. Kalau kasusnya terpecahkan, aku yang untung. Bukan cuma aku, kalian semua juga. Dengan itu, Juliet melirik anak buahnya lagi, dan kali ini, mereka semua membusungkan dada, mata mereka bersinar dengan cahaya aneh. Zhao, kata Juliet, aku hanya berusaha menunjukkan ketulusanku. Aku terpaksa mengatakannya. Tapi, aku juga sudah berjanji pada Miao perempuan bahwa aku akan memastikan keselamatanmu. Jadi, dia menunjuk Dinglan dan berkata, pesan saja tiket pesawatnya dan segera tinggalkan tempat ini. Serahkan sisanya pada kami. Ini, Zhao Yu dan Dinglan saling memandang. Tapi, Juliet mendekati Zhao Yu dan menarik kerahnya dengan penuh kasih sayang. Kamu harus merahasiakan ini. Tahukah kamu seberapa serius konsekuensinya jika kamu membocorkan informasi? Aku tahu, tapi, kata Zhao Yu. Aku sarankan kau segera memesan tiket pesawat. Kasus Gumen ini tidak bisa dianggap enteng. Aku mengerti, kata Juliet. Tapi inilah misi kita. Sekalipun kita punya tujuan lain, menemukan kebenaran kasus Gumantong setidaknya adil bagi lebih dari 20 korban tak berdosa, bukan? Saat Juliet berbicara, mata para prianya bersinar dengan tekad. Jelas bahwa meskipun mereka tahu bahayanya, mereka masih penuh harapan dan keyakinan terhadap penyelidikan tersebut. Didi. Pada saat itu, ponsel Zhao Yu berdering. Ia membukanya dan melihat Dinglan mengiriminya pesan teks. Jangan percaya padanya. Dia mencoba memancing kita untuk bertindak. Hehehe. Zhao Yu tersenyum, tapi tidak melihat Dinglan. Kak, kalau begitu. Zhao Yu menepuk bahu Juliet. Aku hanya bisa mendoakanmu semoga berhasil. Lagi pula, aku tidak bisa melanjutkan kasus ini. Kuharap kau bisa mengerti. Selama kita tidak di Mahazaya, aku akan menemanimu sampai akhir, tapi sekarang. Hehe. Dimengerti. Juliet tidak berusaha menghentikannya. Aku tahu kasus ini tidak ada hubungannya denganmu, dan petunjuknya sangat jelas. Kita bisa mengatasinya. Kamu bisa pulang tanpa khawatir. Dengan itu, Juliet menjentikkan jarinya, dan mobil berita mulai bergerak, siap kembali ke hotel. Setelah bus mulai bergerak, suasana di dalam bus menjadi sunyi. Tak ada yang berbicara, dan suasananya benar-benar berbeda dari biasanya. Namun, setelah berkendara lebih dari 10 menit, pengemudi masih berbalik dan bergumam. Tuan, kami sedang diawasi. Petik 2. Melalui layar pengawas, Juliet segera melihat sebuah mobil hitam di belakang van berita. Mobil itu adalah Santana tua, berlumuran lumpur, dan bahkan plat nomornya pun tidak terlihat jelas. Saya berpikir, salah satu agen di dalam mobil berkata, jika kita menangkap orang ini, bisakah kita menemukan dalang di balik ini? Petik 2. Abaikan dia, kata Juliet acuh tak acuh, mereka masih belum tahu apa yang kita lakukan. Jangan bergerak dulu dan kembali saja ke hotel. Begitu saja, mobil berita itu langsung kembali ke Hotel Hilton, sementara Zhao Yu dan Dinglan kembali ke kamar mereka. Namun, setelah memasuki ruangan, Dinglan tidak terburu-buru mengungkapkan pendapatnya, melainkan mengamati ruangan terlebih dahulu. Setelah memastikan tidak ada masalah, ia berkata kepada Zhao Yu. Jika dia tidak mencoba memprovokasimu, dia tidak perlu membicarakan presiden. Dinglan mengangkat bahu. Kirim saja kami pergi dan kemudian mulai penyelidikannya. Petik 2. Kakak ipar, jangan tertipu. Meskipun dia tidak membutuhkan bantuanmu lagi dalam kasus ini, masih banyak keuntungan baginya untuk terus bekerja sama denganmu. Setidaknya, Anda mewakili dinas rahasia. Selama Anda di sini, dinas rahasia harus berpartisipasi. Dengan cara ini, mereka akan memiliki lapisan perlindungan tambahan. Aku tahu, aku mengerti semuanya. Zhao Yu menghela napas berat dan berkata, tapi, pergi begitu saja, aku merasa tidak nyaman. Ini bukan gayaku. Petik 2. Sekalipun kau gila, kau harus tahu batasmu, Dinglan menasihati. Sebagai agen yang berkualifikasi, kau harus menilai risikonya terlebih dahulu. Mengenai insiden Gumentong, bagaimanapun kau melihatnya, tidak ada manfaatnya bagi kita. Karena tidak ada manfaatnya, tidak perlu menginvestasikan lebih banyak pengalaman. Tapi, kasus Mia, Zhao Yu menggelengkan kepalanya.
Itu seperti menyerah di tengah jalan. Petik 2. Aku tahu kau akan berkata begitu. Berhentilah mencari alasan untuk tetap tinggal, Ding Lan menasihati. Kau sendiri yang bilang, Mahazaya juga begitu. Situasi politik mereka masih belum stabil, dan sekarang ada kekuatan mengerikan yang mengincar mereka dengan penuh nafsu dari belakang. Ini sama sekali bukan sesuatu yang bisa kita selesaikan. Zhao Yu mengangguk. Aku mengerti semuanya. Jadi, apa kau sudah memesan tiket pesawat? Aku sudah pesan. Kita akan terbang ke Bandara Xiangjiang jam 3 sore. Ayo kita tinggalkan tempat ini secepatnya, kata Ding Lan. Baiklah, sepertinya, hanya itu satu-satunya cara, kata Zhao Yu, tunggu sampai situasi politik stabil di masa depan. Aku benar-benar tidak bisa membayangkan kasus ini. Bagaimana bisa jadi seperti ini? Kakak ipar, Ding Lan berpikir sejenak, lalu berkata, menurutmu, apakah kasus pembunuhan Gu Mantong yang tak terpecahkan selama bertahun-tahun ini karena ada yang mendukung si pembunuh? Saya hanya berpikir, mungkinkah kasus pembunuhan Gu Mantong merupakan pembunuhan politik yang disamarkan? Orang mati. Tidak, kata Zhao Yu, saya sudah memeriksa informasinya, dan mayoritas korban adalah pengusaha. Lagi pula, mustahil membesarkan seorang Gu Mantong tanpa kekuatan finansial yang memadai. Bisnis dan politik saling berkaitan erat, Ding Lan melanjutkan teorinya, mungkin ada konspirasi yang lebih besar di balik kasus ini. Kalau tidak, mengapa orang-orang berusaha keras menghalangi penyelidikan sekarang? Petik 2. Kata-katamu mengingatkanku. Kata Zhao Yu, jika kematian Mia benar-benar terkait dengan kasus anak Gu Men, itu berarti seseorang telah mengawasi setiap gerakan Mia sejak dia berada di Xiangjiang. Jika kita bisa menangkap orang yang membunuh Mia, kita mungkin bisa mendapatkan lebih banyak informasi. Itu lebih mudah diucapkan daripada dilakukan, kakak ipar. Ding Lan menggelengkan kepalanya. Itu pembunuh profesional. Tidak akan mudah untuk mengetahuinya. Tidak, orang yang membunuh Mia bukanlah pembunuh profesional, melainkan seseorang yang ia kenal, Aku. Tiba-tiba, mata Zhao Yu berbinar, seolah mendapat ide. Ia segera mengambil ponselnya dan berkata, aku akan menelepon Zeng Ke sekarang. Mungkin kita bisa menemukan orang ini. Bab 1783, tersangka yang dihapus. Saya meminta Zeng Ke untuk mengambil video tersangka dan membandingkannya dengan semua teman Mia. Zhao Yu berkata, saya merasa bahwa orang yang membunuh Mia seharusnya seseorang yang dikenalnya. Dan itu bukan sekedar kenalan biasa. Baiklah, semoga kita bisa menemukan orang ini, kata Ding Lan sambil mengemasi barang bawaannya. Dengan begini, setidaknya kita tidak perlu pulang dengan tangan kosong. Ding Lan menatap Zhao Yu. Sejujurnya, kakak ipar, aku sudah lama menjadi anggota dinas rahasia, tapi aku belum pernah mengalami hal seperti ini. Di masa lalu, tidak peduli misi apapun yang saya hadapi, saya tidak akan merasa ragu seperti sekarang. Petik 2. Aku juga, kata Zhao Yu, dulu, sesulit apapun kasusnya, mereka tidak pernah langsung mundur. Meskipun aku sudah punya beberapa petunjuk, tapi... Cek. Lalu, Zhao Yu mulai mengobrak-abrik barang bawaannya. Oh, ide umum. Ding Lan mendongak dan bertanya, kakak ipar, bisakah kau memberitahuku? Aku tidak mengerti, mengapa seseorang tidak ingin kebenaran kasus anak Gu Men terungkap. Saya tidak yakin, tapi saya yakin ada yang menaruh perhatian khusus pada kasus ini, kata Zhao Yu. Jadi, ketika mendengar ada kasus pembunuhan Gu Mantong yang serupa di Xiangjiang, dia langsung mengutus orang untuk menyelidikinya. Jadi, pikiranmu sebelumnya benar. Tanya Ding Lan, orang yang bertugas mengumpulkan informasi memilih Mia untuk diikuti dan disadap. Ya, sepertinya begitu, kata Zhao Yu, orang ini sepertinya kenal Mia, tapi dia bukan pembunuh profesional. Dia selalu memperhatikan setiap gerakan Mia. Awalnya, setelah memastikan kasus Xiangjiang adalah kasus Gu Mantong palsu, tidak ada lagi yang bisa dilakukan. Tapi saat itu, aku pergi mencari Mia dan mengingatkannya untuk menyelidiki kasus ini secara terbalik. Sepertinya, Zhao Yu menggelengkan kepalanya tanpa daya. Kematian Mia ada hubungannya denganku.
Aku tidak bisa menyalahkanmu untuk ini, kata Dinglan. Siapa yang tahu bahwa kasus ini sangat berbahaya? Petik 2. Setelah aku mengingatkan Mia, Mia menelepon Marge, yang sedang berada jauh di Mahasaya. Kurasa dia menanyakan beberapa hal kepada Marge tentang kasus Tonggoman, seperti barang-barang mencurigakan yang tertinggal saat itu. Panggilan telepon inilah yang membuat orang yang mengawasi Mia merasa tidak nyaman. Jadi, ia berlari ke stadion dan berbicara langsung dengan Mia. Pada akhirnya, dia mengetahui bahwa Mia akan mengetahui kebenarannya, jadi dia mencekiknya sampai mati. Lalu, lanjut Dinglan, ada efek berantai. Untuk mencegah polisi menyelidiki lebih lanjut, orang di balik layar mengirim pembunuh bayaran profesional ke Thailand untuk membunuh asisten Mia, lalu ke keluarga Malge di Mahasaya. Ini benar-benar kejam. Lagi pula, orang di balik layar sepertinya sangat sensitif. Tidak hanya itu, kata Zhao Yu, karena dia berani membakar wakil kepala biro penjaga di Mahasaya, itu berarti orang ini memiliki banyak kekuatan di Mahasaya. Saya menduga orang ini ada di Mahasaya. Petik 2. Ya, aku juga merasakan hal yang sama. Kalau tidak, kenapa ada orang yang mengikuti kita secepat ini? Dinglan mengerutkan kening. Tapi, siapa dia? Dulu banyak orang seperti ini, karena pengedar narkoba ada di mana-mana di Mahasaya. Tapi sekarang berbeda. Semua pengedar narkoba telah disingkirkan, dan partai politik baru telah berkuasa. Siapa lagi yang bisa memiliki kekuatan sebesar itu? Mungkinkah itu, beberapa pejabat tinggi di partai yang berkuasa? Sulit dikatakan, kata Zhao Yu. Unta yang kelaparan masih lebih besar daripada kuda. Pengedar narkoba tidak semudah itu disingkirkan. Bahkan jika partai politik baru berkuasa, tak terelakkan mereka memiliki pengedar narkoba atau kekuatan negara lain di belakang mereka. Yah, kalau begitu, kita tidak bisa menebak siapa dalangnya hanya dengan menebak. Dinglan memukul kopernya. Itu benar. Itu tidak ada hubungannya dengan kita lagi, jadi kenapa kita masih memikirkannya? Sebenarnya, Zhao Yu memperlambat langkahnya saat mengemas barang bawaan dan berkata perlahan, jika kita ingin tahu siapa dalangnya, kita hanya perlu mencari tahu satu hal, dan itu mungkin bisa menyelesaikan masalah. Sayang sekali. Oh, masalah apa? Tanya Dinglan. Tersangka, kata Zhao Yu, sejak awal, aku merasa ada yang salah dengan tempat ini. Tersangka, apakah Anda berbicara tentang tersangka dalam kasus Gumantong? Dinglan mengulangi dengan rasa ingin tahu. Ya, kata Zhao Yu sedih. Dalam kasus Gumantong sebelumnya, memang ada tersangka, tetapi hanya beberapa kasus yang memiliki 1 atau 2 tersangka. Tapi, menurut dokumen yang diberikan Juliet, ada 5 tersangka dalam kasus Mahasaya. Ini sepertinya tidak normal. Lagi pula, dalangnya tidak hanya membunuh Mia dan Marge, tetapi juga menghancurkan informasi tersangka. Apa maksudnya? Ya, Dinglan mengangguk. Kalau mereka mau menghancurkan informasinya, mereka bisa saja menghancurkan semuanya. Tapi mereka hanya menghancurkan tersangka. Saya pikir kunci masalahnya ada di sini. Zhao Yu melanjutkan, mungkin saja pembunuh Gumantong yang sebenarnya adalah salah satu dari 5 tersangka. Dinglan terkejut, dan wajahnya dipenuhi keringat. Tapi, aku tidak tahu apa yang salah saat itu, kata Zhao Yu. Ada seseorang yang membantu pembunuh yang sebenarnya menghilangkan kecurigaan, jadi polisi tidak terlalu memperhatikannya. Tapi, dengan petunjukku, Mia mungkin mengingatnya, jadi dia menelepon Marge untuk membahas tersangka. Mia, mungkin dia hanya berkomentar santai dan tidak terlalu yakin, tapi, orang-orang yang mengawasinya menganggapnya serius dan membuatku takut. Pada akhirnya, aku hanya bisa mengambil risiko dan membunuhnya. Wow, Dinglan tersentak. Jika memang begitu, maka kasus ini akan. Dinglan tergagap cukup lama, tetapi masih belum menemukan kata yang tepat untuk menggambarkannya. Kebenaran pernah muncul di depan orang-orang, tetapi mereka tidak menghargainya, kata Zhao Yu. Mungkin bukan karena para penyelidiknya tidak kompeten, tetapi karena pembunuh Gumantong terlalu kuat. Mungkin dia bukan sekadar pembunuh berantai, tapi juga tokoh tingkat tinggi yang berkuasa dan berpengaruh. Itulah sebabnya dia belum muncul ke permukaan.
Tapi, Dinglan merendahkan suaranya. Selama kita bisa menemukan informasi kelima tersangka ini, bukankah kita bisa menyelesaikan setengah masalah? Bisakah kita memikirkan hal lain? Tanyanya. Petik 2. Juliet sudah menyelidikinya, kata Zhao Yu. Informasi tentang kelima tersangka sangat rahasia. Selain petugas polisi yang terlibat dalam penyelidikan, tidak ada orang lain yang tahu apapun. Sekarang informasinya sudah dihapus, saya khawatir. Kakak ipar, kata Dinglan hati-hati, dulu ada cukup banyak orang yang bersama Mia. Bagaimana kalau kita cari mereka dan lihat apakah mereka masih punya catatan? Didi, saat mereka sedang mengobrol, ponsel Zhao Yu berdering. Ia membukanya dan melihat pesan dari Zhengke. Setelah membaca pesan itu, mata Zhao Yu tiba-tiba berbinar. Ia segera berkata kepada Dinglan, Zhengke telah menemukan tersangka pembunuh Mia. Ternyata dia. Bab 1784, Bab 1783 tempat yang bermasalah. Orang ini, Dinglan melihat foto di ponsel Zhao Yu dan merasa dia tampak familiar. Nama pria ini adalah Kikun, kata Zhao Yu. Ketika kami menyelidiki kasus pembunuhan Mahazaya Gumantong, dia adalah atasan Mia. Oh, aku ingat sekarang, Dinglan mengangguk. Bagaimana mungkin itu dia? Petik 2. Saya meminta Zhengke untuk membandingkan fitur wajahnya. Sebenarnya, meskipun tidak dibandingkan, hampir sama, kata Zhao Yu. Kikun berdarah campuran, dan tingginya 1,88 meter. Pada tahun 2010, ia ditembak di kaki saat mengejar penjahat, yang membuatnya cedera kaki dan pincang. Ini persis sama dengan tersangka dalam kasus Mia. Dan, Zhao Yu melanjutkan, Zhengke menemukan catatan imigrasinya. Dia tiba di Xiangjiang sehari lebih awal dari Mia, dan dia pergi dengan pesawat pada hari Mia terbunuh. Dia pergi. Kemana kamu pergi? Tanya Dinglan. Tiket pesawat, kata Zhao Yu tanpa daya, tiketnya untuk Mahazaya. Tidak mungkin. Dinglan duduk di tempat tidur dan berkata dengan mata terbelalak, jadi, Kikun sekarang ada di Mahazaya. Kita. Zhao Yu menarik napas dalam-dalam dan duduk di tempat tidur, berpikir keras. Sekarang, pembunuh Mia telah ditemukan, tetapi orang ini telah datang ke Mahazaya, jadi, bisakah mereka menangkapnya? Bisakah kita menemukannya? Zhao Yu menatap heksagram Kun Qian dalam benaknya, dan pikirannya kacau. Apa yang harus saya lakukan selanjutnya? Tiket pesawat sudah dipesan. Haruskah mereka berangkat naik pesawat, atau mengejar Kikun, atau melanjutkan penyelidikan kasus pembunuhan Gumantong? Kakak ipar, dengarkan aku. Dinglan merasakan firasat buruk dan segera menarik lengan Zhao Yu. Bahkan jika Kikun membunuh Mia, bukan berarti dia dalang di balik semua ini. Dia sudah ada di Mahazaya. Kurasa orang ini kemungkinan besar sudah terbunuh seperti Marge. Tapi, kata Zhao Yu, meskipun dia bukan dalang di balik semua ini, dia pasti tahu cerita di baliknya. Jika kita bisa menangkapnya, kita mungkin bisa menemukan kebenarannya. Tapi, bagaimana? Tanyanya. Dinglan menunjuk keluar jendela. Kita bahkan tidak bisa menyelamatkan diri sekarang. Jika mereka meninggalkan hotel, tidak ada jaminan mereka bisa sampai di bandara dengan selamat. Kakak ipar, waktunya tidak tepat. Kamu seharusnya tahu ini dalam hatimu. Dinglan menasihati, setelah kita kembali, kita akan mencari cara lain untuk mendapatkan informasi tentang 5 tersangka tahun itu. Kita akan memastikan musuh kita dulu, baru kita bisa memikirkan cara untuk menyelesaikan kasus ini. Kita semua agen profesional. Kita perlu memahami situasi dan menilai bahayanya. Kita tidak bisa melawan musuh yang tidak dikenal seperti ini. Aku mengerti. Zhao Yu menghela napas berat. Bagaimana mungkin dia tidak mengerti apa yang dikatakan Dinglan? Dia jelas tahu bahwa jika dia terus menyelidiki, akan ada bahaya yang tak terkendali. Jika dia bersikeras, dia akan dianggap tidak bertanggung jawab terhadap dirinya sendiri dan rekan-rekannya. Meskipun Zhao Yu memiliki senjata ampuh, dia tidak bisa bertindak gegabah dalam menghadapi musuh yang kuat dan tidak dikenal. Baiklah kalau begitu, kata Zhao Yu, aku akan meminta Zhengke untuk mencari Kikun lagi.
Kalau kita tidak bisa menemukannya, ayo kita ke bandara. Tidak, bahkan lokasinya pun tidak. Kata Dinglan dengan sungguh-sungguh, Kikun dulunya seorang detektif kriminal, jadi dia tahu cara menyembunyikan jejaknya. Jika dia benar-benar bisa menemukan lokasinya, itu pasti jebakan. Kakak ipar, masih sama saja. Dinglan menggelengkan kepalanya. Selama kita tidak di Mahazaya, meskipun itu jebakan, kita masih berani masuk. Tapi di sini, kita benar-benar tidak bisa melakukan itu. Semuanya di luar kendali kita. Ai, Zhao Yu mengayunkan tinjunya dengan marah dan bergumam, ini pertama kalinya aku kalah. Dengan semua petunjuk di depanku, tersangka ada tepat di depanku, tapi aku tidak bisa menyelidikinya. Ini sangat menyedihkan. Ayo pergi. Dinglan mengambil barang bawaannya dan berkata, kita harus meninggalkan tempat ini secepat mungkin. 10 menit kemudian, Zhao Yu berpamitan kepada Juliet dan yang lainnya, lalu naik taksi lokal bersama Dinglan ke bandara. Sebelum mereka pergi, Juliet jelas ingin Zhao Yu tetap tinggal. Namun, Juliet tahu betapa seriusnya situasi yang akan mereka hadapi, jadi ia tidak mengatakan apa-apa pada akhirnya, hanya mendoakan perjalanan Zhao Yu yang aman. Hotelnya tidak jauh dari bandara. Setelah setengah jam, mereka tiba di bandara. Ketiga agen dinas rahasia telah diberitahu dan sedang menunggu di bandara. Setelah bertemu mereka, Dinglan menjelaskan situasinya kepada mereka, lalu menyerahkan senjatanya dan Zhao Yu kepada mereka bertiga. Lagi pula, dia tidak bisa membawa senjatanya ke dalam pesawat, dan dia masih membutuhkan ketiga rekannya untuk mengatasi akibatnya. Tuan, salah satu agen kurus berkata kepada Dinglan, jika perlu, kita bisa tinggal beberapa hari lagi dan menyelidiki. Ya, kata agen lain, Mahazaya tidak besar, jadi seharusnya tidak sulit menemukan Kikun. Dan, mengenai kasus Gumantong, kita juga bisa diam-diam menghubungi beberapa penyidik dari masa lalu dan bertanya kepada mereka tentang 5 tersangka. Tidak, Dinglan segera menyela mereka dan berkata dengan sungguh-sungguh, jangan lakukan apapun. Urus saja akibatnya dan pergi. Jangan tanya informasi lagi. Ingat, ini perintah. Utamakan keselamatan. Ya, ketiga agen itu dengan enggan setuju. Baiklah, Dinglan meraih lengan Zhao Yu dan berkata kepada para agen, kita masuk. Ayo pergi. Setelah mengucapkan selamat tinggal kepada para agen, Zhao Yu dan Miao Ying langsung masuk ke bandara, siap melewati pemeriksaan keamanan. Karena situasi ini, Bandara Mahazaya sangat sepi. Melihat sekeliling, selain keamanan yang ketat, tidak banyak penumpang. Oleh karena itu, Zhao Yu dan Su Yu segera memasuki aula keberangkatan dan mulai menjalani prosedur keberangkatan. Saat mengantre, jantung Zhao Yu masih berdebar kencang. Ia tidak tahu apakah heksagram kunkiannya akan langsung berakhir setelah ia naik pesawat. Poin dan alat peraga yang dia pertaruhkan semuanya sia-sia. Atau mungkin, peristiwa besar yang akan dia hadapi sebenarnya ada di pesawat. Aku tidak bisa menghindarinya sama sekali. Tepat saat jantungnya berdebar kencang, 2 petugas keamanan bandara tiba-tiba menghampiri dia dan Dinglan. Kalian berdua, mereka melambaikan tongkat polisi di tangan mereka dan berkata kepada Zhao Yu dan Miao Ying, kalian berdua, ikut kami. Berdebar, jantung Zhao Yu berdebar kencang, dan dia tiba-tiba menyadari ada sesuatu yang salah. Kenapa? Kenapa kami harus ikut denganmu? Tanya Dinglan dalam bahasa Inggris. Hentikan omong kosongmu. Kedua penjaga keamanan itu mengumpat beberapa kali dalam bahasa setempat, lalu menunjuk dengan arogan ke kejauhan. Ikuti saya, kami curiga Anda membawa barang terlarang. Petik 2. Apa? Dinglan dan Zhao Yu saling memandang, keduanya memiliki firasat buruk. Zhao Yu mendongak dan melihat beberapa penjaga keamanan sedang menatapnya di aula. Salah satu dari mereka bahkan memegang senapan. Oke, Zhao Yu tahu bahwa ini bukan saat yang tepat untuk melawan, jadi dia mengikuti 2 penjaga keamanan bersama Dinglan dan meninggalkan aula keluar masuk, lalu memasuki sebuah kantor. Begitu mereka memasuki kantor, kedua petugas keamanan itu menjadi semakin arogan. Mereka langsung mendorong Zhao Yu dan Dinglan, memaksa mereka untuk bersandar ke dinding. Lalu,
Orang lain itu dengan kasar membuka kopernya dan mulai menggeledahnya. Zhao Yu tidak mengatakan apa-apa, tetapi berbalik, ingin melihat. Jangan bergerak, berbalik. Para penjaga keamanan di belakangnya segera mendorong Zhao Yu dengan keras ke dinding. Bab 1785, Bab 1784 Serangan Ganda. Sepertinya, Dinglan bersandar di dinding dan berbicara kepada Zhao Yu dalam bahasa Mandarin. Ada beberapa hal yang tidak bisa kita hindari hanya karena kita ingin. Mereka tetap akan menyerang kita. Diam. Petugas keamanan di belakangnya segera bergegas dan mengacungkan tongkat ke Dinglan. Dinglan tak punya pilihan selain menempel di dinding. Sekarang, Zhao Yu mengerti bahwa kedua penjaga keamanan itu jelas-jelas berniat jahat. Mereka pasti menerima perintah untuk mempersulitnya atau mencari informasi. Kalau dulu begitu, dia pasti sudah marah. Tapi sekarang, Zhao Yu terpaksa menahan amarahnya. Namun, kenyataannya jauh lebih buruk dari yang dibayangkan Zhao Yu. Aku menemukannya, teriak petugas keamanan yang sedang menggeledah barang-barang itu. Ia lalu mengeluarkan sekantong bubuk putih dari koper Zhao Yu. Lalu, dia langsung menelepon melalui walkie-talkie. Seolah-olah mereka sudah siap untuk ini. Begitu panggilan masuk, beberapa tentara bersenjata bergegas masuk dari luar. Begitu mereka masuk, mereka mengepung Zhao Yu dan Dinglan. Tidak mungkin. Zhao Yu tampak tak berdaya dan berkata dalam bahasa Mandarin, bukankah kalian bermain terlalu rendah? Kalian benar-benar mencoba menjebakku. Tes-tes. Jangan bergerak. Seorang penjaga keamanan menekan lengan Zhao Yu lagi dan mulai menggeledahnya. Pada saat yang sama, petugas keamanan mesum lainnya juga mengulurkan tangan kotornya kepada Dinglan. Sepertinya dia akan menggeledah tubuhnya. F***. Tingkah laku pihak lain jelas telah melewati batas Zhao Yu. Dia langsung mengumpat, lalu berbalik untuk melawan. Ketika para prajurit melihat Zhao Yu berjuang, mereka segera mengelilinginya, siap untuk bertarung. Tidak, kakak ipar, tunggu sebentar, kata Dinglan dalam bahasa Mandarin. Kurasa mereka mencoba membuat kita kehilangan kesabaran. Kita tidak bisa dibodohi. Jangan khawatir, ada kamera di tas saya. Saya bisa membuktikan mereka menjebak saya. Selama kita bisa menghubungi kedutaan, kita masih punya kesempatan. Oh. Sebelum Dinglan sempat menyelesaikan kalimatnya, petugas keamanan di belakangnya mendorongnya ke dinding dan hendak mengulurkan tangan cabulnya untuk menganiayanya. Sialan. Saat ini, kesabaran Zhao Yu sudah mencapai batasnya. Dia tidak keberatan dipukuli, tetapi jika ada yang ingin menindas Dinglan, dia pasti tidak akan menoleransinya. Oleh karena itu, Zhao Yu mendorong para prajurit yang menghalangi jalannya dan segera menendang prajurit yang mencoba menganiaya Dinglan. Oh. Para prajurit dan penjaga keamanan terkejut, dan mereka segera mengangkat senapan mereka, mencoba membidik Zhao Yu. Namun, karena Zhao Yu sudah bergerak, ia tentu saja sudah siap. Ia langsung melancarkan serangan banteng klasik, dan hanya dalam satu serangan, ia menjatuhkan beberapa prajurit. Aduh, cek, saat ini, Dinglan melihat situasinya sudah tidak bisa diperbaiki lagi, jadi dia hanya bisa mengecap bibirnya tanpa daya, lalu terbang ke dalam kam dan menyerang. Ada 4 tentara dan 2 penjaga keamanan di ruangan itu. Meskipun para tentara itu bersenjata, mereka tidak mampu melawan Zhao Yu yang maniak dan Dinglan yang super kuat. Dalam waktu kurang dari semenit, Zhao Yu dan rekannya telah menjatuhkan mereka semua ke tanah dan mengambil senapan mereka. Kakak ipar, kenapa kau tidak bisa tahan saja? Gerutu Dinglan sambil memegang senapan, mereka mungkin hanya ingin menguji keadaan. Lihat saja mereka sekarang, tidak ada cara untuk mengurus mereka. Bus. Zhao Yu mengabaikan Dinglan. Ia menarik petugas keamanan yang mencoba menganiaya Dinglan dan memukulnya 2 kali dengan keras di wajahnya. Ia dipukuli hingga tak bisa dikenali, dan itu sungguh pemandangan yang mengerikan. Bicaralah. Zhao Yu menundukkan kepalanya dan bertanya dalam bahasa Inggris, siapa yang memberi perintah agar kau menjebak kami? Bicaralah. Tidak, petugas keamanan itu menyangkal dengan kesakitan. Itu hanya penyelidikan acak. Baiklah kalau begitu. Zhao Yu melihat stapler di meja,
jadi dia langsung menempelkannya di telinga pria itu dan memasukkan beberapa paku stapler ke telinganya tanpa penjelasan apapun. Ah! Wuh! Petugas keamanan itu tiba-tiba berteriak dan bertepuk tangan. Akan kukatakan. Kami hanya menjalankan perintah. Menjalankan perintah. Perintah siapa? Zhao Yu bertanya dengan galak. Saya hanya tahu bahwa itu adalah perintah kapten kami, teriak penjaga keamanan itu. Kapten kami meminta kami untuk menyelidiki Anda dan memberi Anda sekantong bubuk putih. Lalu, Zhao Yu mencubit telinganya begitu keras hingga hampir putus. Ah! Petugas keamanan itu berteriak seperti babi yang disembelih dan berkata, kalau begitu kami akan membawamu ke kantor polisi, dan misi kami akan selesai. Petik 2. Kantor polisi lagi. Zhao Yu menatap Ding Lan dan berkata dalam bahasa Mandarin, sepertinya mereka tidak hanya mempermainkan kita. Mereka hanya tidak ingin kita hidup. Baiklah, jangan buang-buang waktu. Kita harus segera meninggalkan tempat ini, kata Ding Lan. Zhao Yu memukul petugas keamanan itu lagi, menjatuhkannya ke tanah dan membuatnya pingsan. Lalu, Zhao Yu mengambil walkie-talkie penjaga keamanan, lalu mengambil barang bawaannya bersama Ding Lan dan meninggalkan kantor dengan tergesa-gesa. Begitu mereka keluar, mereka terkejut melihat sekelompok tentara dengan senjata berisi peluru menyerbu dari kejauhan. Lewat sini, Ding Lan menarik Zhao Yu ke sisi lain kantor, lalu berjalan menyusuri lorong kosong menuju lobi bandara. Meskipun keduanya berada dalam situasi kritis, Ding Lan yang berpengalaman tetap memegang lengan Zhao Yu seolah-olah mereka hanyalah penumpang biasa. Keduanya melewati lobi dan berjalan menuju pintu masuk utama bandara. Saat itu, seseorang pasti menyadari situasi tragis di kantor. Hampir semua tentara bergerak dan mulai mengepung pintu utama. Dididi. Saat itu, ponsel Zhao Yu berdering. Dia membukanya dan melihat bahwa itu Juliet. Hei, Zhao Yu mengangkat telepon dan langsung bertanya dengan keras dalam bahasa Inggris. Ada apa, senior? Zhao Yu, kalian baik-baik saja? Tanya Juliet cepat-cepat di telepon. Rasanya kita sudah ketahuan. Mereka sudah mulai mengincar kita. Kalian harus hati-hati. Zhao Yu menyeringai. Aku baru saja mau memberitahumu. Kita dikepung di bandara. Tidak mungkin, teriak Juliet. Apakah orang di balik kasus anak Goman itu orang gila? Mereka benar-benar berani menyerang kita. Zhao Yu tidak punya waktu untuk menjawab, ketika sebuah peringatan datang dari belakangnya. Jangan bergerak, angkat tanganmu. Petik 2. Angkat kaki nenekmu. F***. Zhao Yu mengumpat dalam hatinya, lalu segera berlari ke depan bersama Ding Lan, bersembunyi di balik pilar marmer. Tepat saat mereka menyerbu ke depan, tentara di kejauhan akhirnya melepaskan tembakan. Puff! Puff! Peluru itu mengenai pilar batu, menimbulkan awan debu. Zhao Yu, dia benar-benar melepaskan tembakan. Juliet mendengar suara tembakan di telepon dan langsung berteriak, tunggu, aku akan mengirim seseorang untuk menjemputmu. Bang! Sebelum Juliet sempat menyelesaikan kalimatnya, suara tembakan terdengar dari ujung telepon yang lain. Juliet dan yang lainnya telah diserang. Panggilannya ditutup. Brengsek. Zhao Yu meletakkan teleponnya dengan muram dan berkata kepada Ding Lan, Juliet dan yang lainnya juga diserang. Sepertinya seseorang tidak ingin kita meninggalkan Mahazaya hidup-hidup. Bab 1786, melompat keluar dari mobil. Bang! Huala, Zhao Yu dan Ding Lan bergegas ke pintu masuk bandara dan berkelahi dengan beberapa penjaga di sana. Zhao Yu sangat galak, dan dia memukul seorang prajurit hingga terpental. Dia bahkan memecahkan kaca di lantai hingga berkeping-keping. Gerakan Ding Lan cepat dan ganas. Kedua prajurit itu bahkan tak sempat mencabut senjata mereka sebelum Ding Lan menjatuhkan mereka hingga pingsan. Pada saat itu, tentara yang mengejar mereka dari dalam pangkalan militer Sosnovka sudah berada dalam jangkauan. Ding Lan mengambil senapan dan menembaki mereka. Keahlian menembak Ding Lan sangat akurat, tetapi ia masih meleset beberapa kali, yang membuat para prajurit ketakutan hingga mereka berlindung. Memanfaatkan kesempatan ini, dia dan Zhao Yu segera bergegas keluar dari bandara. Ada juga banyak penjaga keamanan dan tentara yang bertugas di luar bandara,
dan mereka dengan cepat mengepung mereka. Dinglan juga melepaskan beberapa tembakan ke arah mereka, lalu merebut becak yang sedang mengangkut barang dari Zhao Yu. Becak itu menggunakan bahan bakar diesel. Zhao Yu menginjak gas, dan mesinnya mulai mengerang dan mengeluarkan asap hitam. Kemudian, becak itu melaju. Bang, bang, bang. Dinglan duduk di kursi belakang dan membalas tembakan ke arah tentara yang mengejar. Setiap tembakannya sempurna. Mereka tidak mengenai musuh, tetapi mereka membuat mereka takut. Didi. Zhao Yu baru saja berbelok di pinggir jalan bandara ketika ponselnya berdering lagi. Kali ini, Zheng Ke yang menelepon. Halo, ketua tim, kata Zheng Ke bersemangat, saya baru saja menemukan bahwa bank seluler Qi-kun baru saja masuk dari Mahazaya. Saya bisa mengunci lokasi login di area umum. Saya akan mengirimkannya sekarang. Oh, mobile banking. Apa ada yang mengiriminya uang? Zhao Yu penasaran. Saya tidak yakin tentang itu. Saya hanya bisa mengetahui bahwa akun Qi-kun sudah masuk, tetapi saya tidak bisa mengetahui operasi spesifiknya. Zheng Ke berkata, kamu harus hati-hati. Kamu tidak punya surat perintah penangkapan, jadi meskipun kamu menemukan Qi-kun, kamu tidak berhak membatasi kebebasannya. Kenapa kita tidak menghubungi kedutaan dan berbicara dengan pihak Mahazaya? Minta mereka mengeluarkan surat perintah penangkapan dan menangkap orang tersebut. Ini, Bang. Sebelum Zhao Yu sempat menjawab, sebuah peluru melesat melewati telinganya. Zhao Yu begitu ketakutan hingga ia segera mengecilkan lehernya. Wah, apa? Ada apa? Tanya Zheng Ke kaget. Kenapa aku mendengar suara tembakan? Baiklah, kata Zhao Yu, saya tutup dulu. Kirimkan saja lokasinya. Setelah menutup telepon, Zhao Yu menoleh ke belakang dan melihat dua kendaraan militer mengejar mereka. Kendaraan militer setempat semuanya truk pickup kuno. Karena sering melewati jalan berlumpur, mobil-mobil itu tertutup lumpur, dan bahkan simbol-simbol militernya pun hampir tak terlihat. Pada saat itu, di belakang kendaraan militer, beberapa tentara membidik Zhao Yu dan menembak. Zhao Yu segera berbelok dan masuk ke sebuah gang. Sebenarnya, itu bukan gang kecil, karena tidak ada bangunan di kedua sisinya, melainkan tenda-tenda yang dibangun bersama-sama. Ada pedagang kecil dan pedagang kaki lima yang berjualan di tenda-tenda, serta beberapa kios yang menjual jasa pangkas rambut. Meskipun tidak banyak orang, tempat itu tetap ramai. Secara logika, becak Zhao Yu bisa berbelok, tapi kendaraan militernya tidak bisa. Namun, yang mengejutkan Zhao Yu, kendaraan militer yang mengejar mereka sama sekali tidak mempedulikannya. Kendaraan itu hanya mengikuti becak itu dan menabrak mereka. Dengung. Begitu kendaraan militer besar itu tiba, beberapa tenda roboh dan kerumunan berhamburan ketakutan. Dalam sekejap mata, semuanya menjadi kacau balau. Kakak ipar, kata Dinglan kepada Zhao Yu sambil memegang ponselnya, kita hanya punya satu jalan sekarang, ayo pergi ke kedutaan. Aku akan menunjukkan jalannya. Baiklah. Zhao Yu mengangguk dan menginjak gas. Sepeda roda 3 itu mulai mengeluarkan asap hitam lagi. Namun, tenaga becak itu terbatas. Tak butuh waktu lama bagi kendaraan militer di depan untuk mengejar. Bang! Para prajurit di kendaraan militer menembaki becak itu lagi. Situasinya berbahaya, jadi Zhao Yu segera menyiapkan akselerator tak terlihat. Namun, sebelum pedal gas bisa digunakan, Dinglan sudah melepaskan tembakan ke ban kendaraan militer itu. Bang! Dengan ledakan keras, ban depan kendaraan militer itu pecah. Mobil itu berbalik dan menabrak tenda di sebelahnya. Kendaraan militer lain menyusul dari belakang. Dinglan melakukan hal yang sama dan kembali membidik ban tersebut. Namun, para prajurit di kendaraan militer sudah menembakkan senjata mereka. Peluru melesat lewat, dan Dinglan tak punya pilihan selain menghindar. Diamlah, saudari, teriak Zhao Yu, aku akan mempercepat. Petik 2. Setelah itu, becak itu tiba-tiba melesat maju seolah-olah telah disuntik darah ayam. Dalam sekejap mata, jarak antara becak dan kendaraan militer itu pun melebar. Dinglan mencengkeram gagang pintu dengan erat, merasa tak percaya.
Ia tak habis pikir bagaimana Zhao Yu bisa mengendarai sepeda roda 3 diesel seperti mobil sport. Gang kecil itu segera berakhir dan bertemu dengan jalan berlumpur. Zhao Yu segera membelokkan becaknya ke kanan. Tak disangka, jalan di sini sudah lama rusak. Jalannya tidak rata dan penuh lumpur. Begitu becak masuk, ia terpental ke sana kemari, memercikkan lumpur kemana-mana. Bahkan Dinglan hampir terlempar dari becaknya. Zhao Yu segera memperlambat lajunya dan mengendalikan becaknya agar tidak lagi berguncang keras. Tanpa diduga, tepat saat ia mengendalikan becaknya, ia mendengar sirene polisi dari jalan utama di depannya. Ia mendongak dan melihat mobil polisi Santana melaju di depannya. Sirenenya berbunyi dan mobil itu langsung menuju ke arahnya. Pada saat yang sama, kendaraan militer yang mengejar telah berbelok ke jalan utama, menghalangi becak Zhao Yu di tengah. Retakan. Yang lebih menyedihkan adalah senapan Dinglan kehabisan peluru. Zhao Yu melihat ke kedua sisi jalan dan menyadari bahwa ada parit rendah di kedua sisinya. Tidak ada jalan keluar. Brengsek. Dalam sekejap mata, becak itu melesat maju, dan mobil polisi di depannya sama sekali tidak berniat melambat. Mobil itu langsung menuju becak itu. Dinglan melihat mereka akan jatuh, jadi dia langsung berteriak pada Zhao Yu. Cepat, lompat ke kereta. Petik 2. Oh. Zhao Yu mengerti maksud Dinglan, lalu mengangguk. Melihat ini, Dinglan langsung melompat dari becaknya dan berguling ke parit di dekatnya. Namun, Zhao Yu jelas salah paham. Dia menggunakan peluncur pegas tak terlihat, dan becak diesel itu tiba-tiba melompat lebih dari 2 meter di tempat, terbang di atas mobil polisi. Saat itu, waktu seakan berhenti, dan semuanya berjalan lambat. Zhao Yu bisa melihat raut wajah terkejut para petugas polisi di dalam mobil polisi. Namun, gerakan lambat ini hanya berlangsung sesaat. Setelah becak itu terbang, ia membentuk lengkungan elegan di udara, lalu mendarat dengan mantap tanpa satu pun bagian yang terlepas. Mobil polisi itu langsung menuju kendaraan militer di belakang. Ah! Dengan suara riuh, mobil polisi dan kendaraan militer itu menginjak rem secara bersamaan, menimbulkan derit keras. Namun, karena kedua mobil itu terlalu dekat, akhirnya mereka bertabrakan. Untungnya, kedua mobil itu tidak saling bertabrakan. Sisi kanan mobil polisi menabrak sisi kanan mobil militer. Di bawah percepatan gravitasi yang kuat, kedua mobil itu terbang diagonal, jatuh ke parit, dan terbalik. Tut, 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 tut. Zhao Yu menginjak pedal gas becaknya dan melihat ke arah Dinglan. Ia melihat Dinglan sudah keluar dari parit dan menatapnya dengan tatapan curiga. Yang membuat Zhao Yu tidak tahu harus tertawa atau menangis adalah parit itu penuh lumpur bau. Dinglan telah berubah menjadi manusia lumpur, dan kondisinya sangat menyedihkan. Zhao Yu menelan ludah dan dengan cepat melambaikan tangan ke Dinglan. Cepat, masuk ke mobil, masuk ke mobil. Petik 2. Bab 1787, Musuh yang Kuat. 20 menit kemudian, di sebuah pantai di Mahasaya. Dinglan mandi cepat di kamar mandi dan berganti pakaian. Pada saat itu, dia sedang menyeka rambutnya yang basah dengan handuk saat dia duduk di sepeda motor roda 3 diesel dan berkata kepada Zhao Yu, yang berada di kursi pengemudi. Sekarang, bisakah kau memberitahuku apa yang baru saja terjadi? Dinglan, tentu saja, mengacu pada kecelakaan mobil. Ini, Zhao Yu tergagap, saat itu, ada lubang. Saya hampir melompat keluar dari mobil, tetapi saya tidak menyangka akan tertabrak. Kemudian, secara kebetulan yang aneh, saya berhasil menghindari mobil polisi. Katakan, tidakkah menurutmu aku beruntung? Aku tidak tahu apakah kamu beruntung atau tidak, tapi aku jatuh ke dalam parit yang bau. Dinglan menatap Zhao Yu dengan tatapan aneh, yang membuat Zhao Yu merasa bersalah. Kau tidak bisa menyalahkanku untuk ini, kata Zhao Yu polos. Seharusnya aku juga melompat ke parit bau itu. Bukankah ini hanya kebetulan? Oke. Dinglan terdiam. Ia menyeka rambutnya hingga bersih, lalu bertanya pada Zhao Yu, apa yang harus kita lakukan selanjutnya? Kita sekarang adalah penjahat paling dicari di Mahasaya. Kita pasti tidak bisa pergi ke kedutaan. Kata Zhao Yu, mereka pasti telah memblokir kedutaan,
kecuali kita bisa terbang masuk. Bagaimana dengan orang Perancis? Tanya Dinglan. Aku belum menghubunginya, kata Zhao Yu, meskipun mereka semua agen rahasia, kurasa itu bukan ide yang bagus. Kalau Juliet dan yang lainnya tertangkap, Hicks. Lalu, Dinglan mengeluarkan ponselnya. Aku akan menghubungi agen kita sekarang. Mereka pasti punya cara untuk meninggalkan tempat ini. Juga, aku harus melaporkan situasi kita ke dinas rahasia. Hanya itu satu-satunya cara. Zhao Yu kemudian teringat sesuatu dan berkata, ngomong-ngomong, Zheng Ke mengirimiku lokasi. 1 jam yang lalu, Kikun baru saja masuk ke akun mobile bankingnya. Oh, apa itu di Mahasaya? Dinglan khawatir. Apa menurutmu itu jebakan? Hehe, kurasa tidak. Zhao Yu menggelengkan kepalanya. Bagaimana kamu bisa begitu yakin? Dinglan bingung. Tentu saja aku yakin, kata Zhao Yu sambil menyalakan ponselnya. Aku baru saja memeriksa lokasi yang dikirim Zheng Ke. Bisakah kau menebak di mana Kikun masuk ke akun bank selulernya? Di mana? Dinglan mengambil ponselnya dan melihatnya. Matanya melebar dan dia berkata dengan heran, tidak mungkin. Bukankah ini ibu kota Mahasaya? Jadi, ini jelas bukan jebakan. Kata Zhao Yu, Kikun mungkin terlibat dengan beberapa petinggi di Mahasaya. Membunuh Mia, asisten Mia, dan keluarga Marge adalah instruksi dari petinggi ini. Gedung parlemen. Memang, Dinglan mengerutkan kening dan menebak, kalau begitu, pantas saja musuh kita begitu kuat. Beraninya kau menyerang kami di bandara dan membunuh begitu banyak orang. Ya, kata Zhao Yu. Sekarang, meskipun kita belum bisa memastikan kebenaran kasus Tonggoman, kita bisa menilai bahwa orang yang berusaha menghalangi penyelidikan kasus Tonggoman pastilah seseorang yang bisa berbuat sesuka hatinya di Mahasaya. Jika di tempat lain, kita mungkin masih punya kesempatan, tapi, Dinglan menatap ponsel Zhao Yu dan berkata tanpa daya, kita tidak bisa melawan negara manapun, kan? Aku sudah mencarinya, kata Dinglan. Sekarang sedang masa kritis, dan gedung parlemen Mahasaya adalah tempat teraman di negara ini. Ada seluruh pasukan yang menjaganya. Mustahil untuk menangkap Kikun. Zhao Yu setuju dengan Dinglan, tetapi dia masih punya banyak ide dalam pikirannya. Lagi pula, dia punya banyak sekali alat peraga yang kuat. Sekalipun kapital tak tertembus, dia masih bisa menyelinap masuk. Namun, apakah dia mempertimbangkan konsekuensi dari tindakannya? Kakak ipar, Dinglan menekan bahu Zhao Yu dan berkata dengan ekspresi serius, menurutmu, apa yang terjadi pada kita selain kasus anak Gumen, ada alasan lain? Oh, Zhao Yu terkejut dan bertanya, apa alasannya? Tidakkah menurutmu, bahkan jika seseorang ingin menghentikan penyelidikan kasus Gumantong, mereka sudah keterlaluan. Kata Dinglan, lagi pula, kita sudah bersiap untuk meninggalkan negara ini, tetapi mereka tetap tidak mengizinkan kita pergi. Bukankah ini agak aneh? Baiklah, Zhao Yu memikirkannya dengan hati-hati dan merasa bahwa kata-kata Dinglan masuk akal. Karena mereka sudah bersiap meninggalkan negara itu berarti mereka sudah menyerah dalam penyelidikan. Kalau begitu, mengapa dalang di balik layar mempersulit mereka? Lagi pula, Zhao Yu dan Dinglan adalah warga negara Tiongkok. Jika mereka berani memprovokasi mereka secara terang-terangan, bukankah mereka takut menimbulkan lebih banyak masalah? Mungkinkah, seperti yang dikatakan Dinglan, ada dendam pribadi di antara mereka? Tapi, aku bahkan tidak kenal satu pun Mahasaya, jadi siapa yang bisa aku singgung? Si Mena. Dinglan tiba-tiba mengucapkan sebuah nama, lalu menarik lengan Zhao Yu dan bertanya, mungkinkah wanita ini yang berada di balik semua ini? Si Mengna, cek-cek, berbicara tentang wanita ini, Zhao Yu tiba-tiba merasa seperti ada belati di punggungnya. Aku tidak sedang membicarakan si Mena yang ada di Departemen Intelijen Militer. Aku sedang membicarakan si Mena yang kau lihat di rumah dosa. Kata Dinglan, orang yang selama ini kita waspadai. Apakah menurutmu dia tahu kita datang ke Mahasaya dan berpikir ini kesempatan bagus untuk membalas dendam pada kita? Kalau tidak, kata Dinglan, bagaimana mungkin Juliet dan yang lainnya diserang? Emosi Zhao Yu campur aduk. Ia berkata,
Juliet adalah salah satu target balas dendam si Mena. Ia tidak hanya terlibat dalam kematian si Wei, tetapi juga menyerang rumah dosa dan menyelamatkan Londi. Cek. Benar, kata Dinglan, sekalipun lawan kita adalah tokoh penting di Mahazaya, tetap saja cukup berisiko menyerang tim asing yang mewakili stasiun televisi Perancis, kan? Jika kita tidak menanganinya dengan baik, militer Perancis mungkin akan membalas dendam. Pasti ada alasan di balik ini. Itu benar, Zhao Yu menggaruk kepalanya. Meskipun kita sedang menyelidiki kasus pembunuhan Gu Mantong, faktanya, kita belum menyentuh inti kebenarannya. Secara logika, bahkan jika mereka ingin menyembunyikan kebenaran, mereka tidak perlu terlalu sensitif sampai-sampai memperburuk keadaan, kan? Kakak ipar, kata Dinglan gugup, apapun alasannya, setidaknya ada dua hal yang bisa kita simpulkan. Pertama, lawan kita adalah sosok kuat yang bisa menggulingkan negara. Kedua, kita dalam bahaya. Jadi, Dinglan memegang tangan Zhao Yu dan berkata, ayo kita segera hubungi dinas rahasia dan minta mereka mengirim seseorang untuk menjemput kita agar kita bisa meninggalkan Mahazaya secepat mungkin. Tidak, kali ini, Zhao Yu tidak setuju dengan saran Dinglan. Ia memegang tangan Dinglan dan berkata, dengarkan aku, saudari. Seperti kata pepatah, jika kau tidak menyinggung perasaanku, aku tidak akan menyinggung perasaanmu. Oh tidak, saya tidak menyinggung orang. Petik 2. Tapi sekarang, mereka telah menyinggung perasaanku. Aku, Zhao Yu, tidak bisa tinggal diam. Jadi, meskipun aku tidak bisa melawan, aku pasti tidak akan membiarkan mereka yang memprovokasiku hidup dengan nyaman. Bahkan jika mereka pergi, bibir Zhao Yu melengkung membentuk seringai. Aku akan membuat mereka memakan beberapa lalat sebelum mereka pergi. Petik 2. Bab 1788, Rencana yang Menjijikkan. Di ibu kota Mahazaya, 15 meter dari kantor Garda Nasional, sebuah mobil polisi mewah terparkir di sudut persimpangan. Saat itu pukul 9 malam, dan malam telah lama tiba. Karena ekonomi yang belum berkembang, seluruh Mahazaya minim penerangan, dan sebagian besar area diselimuti kegelapan, termasuk persimpangan kecil ini. Dua petugas polisi setempat telah dilucuti seragamnya oleh Dinglan. Mereka diikat dan mulut mereka diperban, sehingga mereka hanya bisa merintih. Dinglan mungkin terganggu oleh tangisan mereka yang teredam, karena ia meninju salah satu dari mereka dan membuatnya pingsan di tempat. Ia tak bisa lagi bersuara. Polisi yang satunya begitu ketakutan oleh pukulan Dinglan sehingga dia langsung menutup mulutnya dan tidak berani bersuara lagi. Namun, Dinglan tidak berniat melepaskannya. Dia juga melayangkan pukulan dan menjatuhkannya. Baiklah, giliranmu. Setelah menjatuhkan para petugas polisi, Dinglan menepuk Zhao Yu, yang duduk di kursi depan. Masukkan mereka ke bagasi. Tidak mungkin. Zhao Yu sedikit tidak sabar, tidak bisakah kau membuangnya ke dalam parit? Tidak, kata Dinglan dengan sungguh-sungguh, kita tidak bisa membiarkan mereka tahu bahwa kita telah menculik kepala biro. Dinglan melirik ke kursi penumpang dan melihat seorang pria berambut keriting berusia 40-an. Orang ini tidak lain adalah kepala biro Garda Nasional setempat. Ternyata Zhao Yu dan Dinglan telah menyergap kantor polisi dan menyerang mobil kepala biro. Rencana menjijikkan Zhao Yu dilakukan di sekitar kepala biro ini. Petugas keamanan bandara telah memberitahu Zhao Yu bahwa mereka telah menerima perintah dari atasan mereka untuk menjebak Zhao Yu dan Dinglan. Setelah menjebak mereka, mereka akan dikirim ke kantor polisi untuk diadili. Oleh karena itu, Zhao Yu menduga bahwa meskipun kepala kantor polisi bukan dalangnya, dia pasti tahu sesuatu tentang hal itu. Karena itu, dia memutuskan untuk berbicara langsung dengan kepala kantor polisi sebelum pergi untuk melihat apa yang dia ketahui. Jika dia bisa mendapatkan informasi apapun darinya, itu pasti akan membuat dalang sebenarnya marah dan membuatnya sangat jijik. Rencana menjijikkan Zhao Yu sungguh tak terduga. Pihak lain tak pernah menyangka mereka berani menculik kepala polisi di bawah tekanan seberat itu. Jadi, bahkan Dinglan yang berhati-hati pun menyetujui rencana Zhao Yu. Oleh karena itu, mereka berdua merencanakan dan melaksanakan penculikan ini. Untuk menghentikan mobil polisi,
Dinglan hanya mengenakan sedikit pakaian dan menggunakan tubuhnya yang menggerahkan untuk menghentikan mobil kepala polisi. Kemudian, Zhao Yu memanfaatkan kesempatan itu untuk maju dan menghajar pengawal kepala biro, lalu memukuli kepala biro hingga pingsan. Pada saat itu, atas perintah Dinglan, Zhao Yu tidak punya pilihan selain pergi ke kursi belakang mobil, meletakkan kedua polisi yang pingsan di pundaknya, dan memasukkan mereka ke dalam bagasi. Biar ku peringatkan kalian, Zhao Yu menunjuk kedua petugas polisi itu dan berkata, kalian berdua bisa masuk ke sana. Kalau kalian bangun, kalian bisa saling melepaskan. Aku tidak peduli lagi, kata Dinglan, saat mereka bangun. Misi kita pasti sudah selesai. Hehe, kurasa tidak, kata Zhao Yu sambil menggelengkan kepalanya. Karena dalang misterius itu begitu kuat, kurasa dia tidak akan mengaku semudah itu. Jangan khawatir, Dinglan tersenyum percaya diri, aku akan membuatnya bicara. Tapi, dia harus tahu sesuatu dulu. Kalau tidak, percuma saja kita membunuhnya. Aku bisa menjamin itu, kata Zhao Yu, menunjuk ke kepala biro yang tidak sadarkan diri. Anak ini pasti tahu sesuatu. Petik 2. Ayo, ganti baju dulu. Kemudian, Dinglan mengambil seragam dari petugas polisi dan menyerahkannya kepada Zhao Yu. Ada jam malam di sini, dan kita mungkin bertemu tentara patroli kapan saja. Petik 2. Lalu, Zhao Yu dan Dinglan segera mengenakan seragam yang baru saja mereka ambil. Menurutku, Zhao Yu menatap Dinglan, yang terlihat lebih seksi dengan seragamnya, dan bergumam, bahkan jika dia memakai seragamnya, mungkin tidak akan berhasil. Apa ada polisi wanita di Mahazaya? Kau bisa tahu ini palsu. Bagaimana kalau, saran Zhao Yu, kamu bisa berperan sebagai simpanan kepala biro saja, itu akan lebih meyakinkan. Jangan bercanda, kakak ipar. Dinglan cemberut. Cepat bawa mobilnya pergi. Lagi pula, kita sudahi saja kata-kata kasarnya. Apapun yang kita dapatkan dari orang ini, kita tidak bisa tinggal di Mahazaya lagi. Saya sudah menghubungi dinas rahasia. Mereka akan mengatur agar kita pergi. Aku tahu, kakak iparku. Zhao Yu menyalakan mobil dan mengendarainya ke daerah pemukiman yang terbengkalai. Karena jam malam, jalanan menjadi sepi, dan kawasan permukiman yang terbengkalai menjadi semakin sunyi. Saat mobil berhenti, kepala biro, yang telah dipukul hingga pingsan oleh Zhao Yu, mulai terbangun. Untuk mempercepat proses bangun, Zhao Yu membuka sebotol air mineral dan menuangkannya ke wajahnya. Petik 2 tanda tanya. Tanda pagar. Kepala biro terkejut dan berusaha keras untuk bangun. Dia menatap Zhao Yu dengan ngeri dan berbicara banyak dalam dialek lokal. Aku tahu kamu bisa bahasa Inggris. Dinglan mengarahkan pistol direktur ke kepalanya dan mengancam, sekarang, kita bisa bicara. Petik 2. Siapa kamu? Tanya direktur dengan ngeri, apa yang kamu inginkan? Katakan, siapa namamu? Mata Zhao Yu terbelalak lebar saat ia bertanya dengan galak. Sebenarnya, ia sudah tahu nama pria itu, jadi ia hanya ingin mengintimidasinya. Abu Aji, direktur itu mengucapkan namanya dengan suara gemetar. Oke, buka mata anjingmu dan lihat baik-baik, tanya Zhao Yu dengan bahasa Inggris yang fasih. Apakah kamu kenal kami berdua? Kalian. Abu Aji tertegun sejenak dan segera menggelengkan kepalanya. Aku tidak kenal dia, siapa kalian? Baiklah kalau begitu. Zhao Yu melirik Dinglan, lalu menutup mulut Abu Aji dan berkata, sekarang giliranmu. Kaca. Tepat saat Zhao Yu selesai berbicara, Dinglan mematahkan salah satu jari Abu Aji. Abu Aji sangat kesakitan hingga ia melompat dari tempat duduknya. Kepalanya hampir terbentur atap mobil, dan begitu sakitnya hingga air matanya mengalir deras. Bertahanlah. Zhao Yu menutup mulutnya dan mengancamnya, setelah aku melepaskanmu, jika kau berani berteriak, itu bukan hanya jari. Mengerti? Abu Aji masih menangis. Zhao Yu menekan kepalanya dan berteriak, hei. Mengerti? Abu Aji benar-benar ketakutan dan segera mengangguk. Kepala biro ini selalu dimanja,
Kapan dia pernah mengalami siksaan seperti itu? Zhao Yu melepaskan tangannya, dan seperti yang diduga, Abu Aji tidak berani berteriak. Sebaliknya, ia menatap Zhao Yu dan Ah Meng dengan air mata berlinang dan wajah penuh kengerian. Baiklah, tanya lagi. Zhao Yu mengangkat matanya dan bertanya lagi, apakah kamu ingat sekarang? Apakah kamu bahkan mengenal kami? Bab 1789, apa yang telah aku sakiti? Kali ini, Kepala Biro Abu Aji mengangguk keras dan berkata dalam bahasa Inggris yang tidak begitu lancar, saya hanya mengikuti perintah. Saya tahu, Anda dari Tiongkok, dan salah satu dari Anda adalah detektif terkenal. Mendengar ini, Zhao Yu dan Ding Lan saling berpandangan. Zhao Yu mengangguk bangga, sepertinya mereka tidak menyia-nyiakan usaha mereka, dan telah menemukan orang yang tepat. Baiklah, perintah siapa yang kau ikuti? Zhao Yu bertanya lagi, kenapa kau menjebak kami? Kapan kami menyinggungmu? Aku benar-benar tidak tahu. Kata Abu Aji dengan wajah polos, perintah yang kuterima datang dari majelis tinggi. Seseorang mencurigai Anda mata-mata yang melakukan kegiatan sabotase. Mereka ingin polisi AS mencari alasan untuk menangkap Anda terlebih dahulu, lalu menginterogasi Anda. Sialan, Zhao Yu menyeringai, lalu bertanya, majelis tinggi seharusnya punya nama, kan? Siapa yang memberimu perintah? Ini. Abu Aji ragu sejenak lalu cepat-cepat berkata, saya menerima telepon dari majelis tinggi. Saya benar-benar tidak tahu siapa yang memberi perintah. Oh, entahlah. Zhao Yu menatap Ding Lan, dan Ding Lan langsung menggenggam jari Abu Aji yang satunya. Tidak, jangan. Abu Aji ketakutan setengah mati dan segera memohon ampun. Saya benar-benar mengatakan yang sebenarnya. Kita berada di rezim baru, jadi semua perintah saya harus diikuti oleh majelis tinggi. Saya benar-benar tidak tahu tuan mana yang memberi perintah. Oh, tidak apa-apa. Tidak apa-apa. Zhao Yu terkekeh dan melambaikan tangannya. Ding Lan menariknya dengan keras, dan jari tengah Abu Aji patah. Terdengar teriakan dari dalam mobil, dan Zhao Yu segera menutup mulutnya, lalu mengeluh kepada Ding Lan, tidak bisakah kau menatapku untuk memastikan sebelum bertindak? Setidaknya aku harus menutup mulutnya dulu. Baiklah. Ding Lan tidak yakin. Kau lebih jago dalam pekerjaan kotor ini daripada aku. Tidak bisakah kau mematahkan jari berikutnya sendiri? Aku akan menutup mulutnya. Zhao Yu berpikir sejenak, lalu menekan jari tengah Abu Aji dan berkata, baiklah, aku akan melakukannya sendiri. Aku akan mencobanya dulu, dan jika tidak berhasil, kamu bisa mencoba lagi. Lalu, Zhao Yu memegang jari tengah Abu Aji erat-erat dan tampak seolah-olah hendak membunuhnya lagi. Abu Aji sangat ketakutan hingga hampir pingsan dan segera berteriak, aku mohon padamu, aku benar-benar tidak tahu. Jangan. Maafkan aku. Zhao Yu tersenyum dan berkata dengan lembut, aku tidak percaya padamu. Lalu, Zhao Yu mencoba mematahkan jari pria itu, tetapi karena ia tidak cukup kuat, ia tidak berhasil mematahkan jari-jarinya. Namun, ketika ia mencoba mematahkan jari-jarinya, rasanya bahkan lebih sakit daripada mematahkan jari-jarinya sendiri. Tubuh Abu Aji berkedut kesakitan. Ding Lan buru-buru menutup mulutnya. Cek. Zhao Yu cemberut dan mengeluh kepada Ding Lan, lihat, sudah kubilang aku tidak terlalu terampil. Baiklah, ayo ganti jari lagi. Lalu, Zhao Yu mengulurkan tangan jahatnya ke kelingking Abu Aji. Kali ini, pertahanan mental Abu Aji benar-benar runtuh. Ia menggelengkan kepalanya keras-keras dan mengeluarkan beberapa kata dari jari-jari Ding Lan. Aku akan bicara. Mendengar ini, Ding Lan akhirnya melepaskan tangan Zhao Yu, tetapi Zhao Yu masih memegang jari kelingking Ding Lan. Aku, menghela napas. Abu Aji berbicara dengan susah payah. Aku mohon padamu, aku bisa memberitahumu siapa yang memberiku perintah itu, tapi aku tidak ingin mati. Ia tidak menyangka kepala biro akan menangis seperti anak kecil ketakutan. Tidak apa-apa, Zhao Yu menghiburnya. Kalau kau cerita, setidaknya kami tidak akan membunuhmu.
Tapi kalau kau tidak cerita, kau tidak hanya akan mati sekarang, tapi juga akan mati kesakitan dan dengan cara yang buruk. Jadi, kamu pilih. Abu Aji menahan rasa sakit yang luar biasa dan gemetar saat berbicara kepada Zhao Yu dan Miao Ying. Kamu tidak tahu apa yang telah kamu lakukan. Bahkan jika aku memberitahumu, itu tidak akan mengubah apapun. Petik 2. Tidak, balas Zhao Yu, setidaknya kau bisa menyelamatkan satu jari lagi. Kalau kau tidak memberitahu kami akan mengganti pisaunya. Lalu, Zhao Yu benar-benar mengeluarkan pisau. Baiklah, aku akan memberitahumu. Wajah Abu Aji memucat ketakutan. Ia berpikir sejenak sebelum dengan enggan berkata, aku menerima telepon dari Sekretaris Perdana Menteri. Jadi, menurutku, pesanan ini, mungkin. Apa-apaan ini? Kalimat itu membuat Zhao Yu dan Ding Lan terkesiap. Meskipun mereka sudah tahu betapa seriusnya situasinya, mereka tidak pernah menyangka akan seserius ini. Apakah kamu mencoba mengatakan, tanya Ding Lan, bahwa itu adalah perwakilan naga Pil? Petik 2. Pil Dragon adalah salah satu pemimpin Mahazaya saat ini, dan memiliki kekuasaan absolut di Partai Reformis. Dia juga satu-satunya kandidat presiden berikutnya. Dapat dikatakan bahwa orang ini sekarang adalah kakak besar seluruh Mahazaya. Pada saat ini, tangisan Abu Aji tiba-tiba berubah menjadi tawa dan dia hampir gila. Apakah kamu puas sekarang? Aku akan segera menjadi marge berikutnya. Kasihan istriku dan anakku, mereka tidak bersalah. Petik 2. Mendengar ini, Zhao Yu dan Ding Lan kembali saling berpandangan. Ding Lan segera menekan tubuh Abu Aji dan bertanya, jadi, kematian keluarga marge bukan kecelakaan? Abu Aji mendengus dingin. Seingatku, tidak ada seorang pun di kerajaan Mahazaya yang pernah terbakar sampai mati. Lalu, apakah kamu tahu mengapa marge meninggal? Tanya Zhao Yu. Entahlah. Abu Aji menggelengkan kepala dan bertanya, tahukah kau? Kurasa dia pasti pernah menyinggung seseorang di suatu tempat. Atau mungkin, dia bergabung dengan organisasi yang seharusnya tidak dia ikuti. Tapi, saya yakin dia bukan dari faksi anti atau bandar narkoba, karena setelah dia terlibat masalah, saya menerima perintah yang jelas untuk tidak menyelidiki kasusnya. Petik 2. Masih berpura-pura. Zhao Yu meraih jari Abu Aji dan berkata, tanpa izinmu, siapa yang berani menghapus informasi kasus Gumantong? Apa? Kepala biro benar-benar tercengang. Apa yang kalian bicarakan? Kenapa akhir-akhir ini begitu banyak hal aneh yang terjadi? Apakah kita salah paham? Kasus Gumen, bukankah itu terjadi tahun 2015? Apa hubungannya dengan marge? Lalu, kenapa kalian menghapus informasi itu? Saya benar-benar tidak mengerti, kata Abu Aji dengan bingung. Zhao Yu dengan cermat mengamati reaksi Abu Aji dan menyadari bahwa pupil matanya tidak melebar, jadi sepertinya dia tidak sedang berakting. Mungkinkah dia benar-benar tidak tahu apapun tentang kasus Gumen? Atau, lalu, Ding Lan membuka foto Mia dan Kikun dan menunjukkannya kepada Abu Aji. Apakah kamu pernah melihat kedua orang ini sebelumnya? Oh, Abu Aji melihat lebih dekat dan berkata dengan ragu, apakah kedua orang ini orang Thailand? Oh, mata Zhao Yu berbinar. Kau kenal dia? Petik 2. 4 tahun lalu, kenang Abu Aji, kami menyelidiki kasus pembunuhan Gumantong bersama-sama. Mereka berdua seharusnya ahli yang dikirim oleh pihak Thailand, kan? Kami makan siang bersama. Tapi saat itu, marge adalah orang yang bertanggung jawab utama, dan saya hanya bertanggung jawab atas beberapa logistik dan pekerjaan rekaman. Petik 2. Oh, pekerjaan rekaman. Zhao Yu berkata tanpa berpikir, lalu, apakah kamu ingat bahwa ada 5 tersangka dalam kasus itu? Bab 1790, tak terduga. 5 tersangka. Oh, Abu Aji menahan rasa sakit di buku-buku jarinya dan berusaha keras mengingat. Aku punya sedikit kesan, tapi, aku bukan pengawas saat itu, aku. Apalagi yang kau ingat tentang kelima tersangka itu? Zhao Yu mendesaknya dengan cemas, apakah kau masih ingat nama mereka? Mereka semua laki-laki, kenang Abu Aji.
Mereka semua orang asing dan kebanyakan dari mereka adalah pengusaha. Atau, apakah mereka semua pengusaha? Ada yang berusia 40-an, ada yang berusia 50-an, dan ada pula yang tampak berusia 60-an. Siapa namanya? Apa identitasmu? Desak Zhao Yu. Aku tidak ingat. Aku benar-benar tidak ingat. Abu Aji menjawab dengan sedih, aku bisa memeriksa catatannya. Tapi kau harus memberitahuku, apa hubungannya pertanyaanmu dengan kematian Marge? Saya curiga salah satu dari 5 tersangka adalah pembunuh yang sebenarnya. Kata Zhao Yu. Lagi pula, pembunuh ini bersekongkol dengan orang-orang yang mencoba membunuh kita. Setelah mengatakan ini, bahkan Zhao Yu sendiri terkejut. Jika kesimpulannya benar, bukankah itu berarti pembunuh dalam kasus pembunuhan Gomantong memiliki hubungan dekat dengan pemimpin kerajaan Mahazaya saat ini, Dan Long? Atau, pil naga itu sendiri, adalah... Aku tidak ingat. Abu Aji jelas mengerti maksud Zhao Yu dan langsung berkata, ketika kasus itu terjadi 4 tahun lalu, Dan Long adalah tokoh penting di kalangan reformis. Jika dia ada hubungannya dengan kasus Goman Kit, bagaimana mungkin kita tidak tahu? Lalu, bagaimana dengan tersangka? Ding Lan bertanya lagi, mungkinkah tersangka ada hubungannya dengan perwakilan Pil Dragon? Itu tidak mungkin, kan? Kata Abu Aji, bagaimanapun, perwakilan Pil Naga adalah sosok yang terkenal. Jika tersangka ada hubungannya dengan dia, maka catatannya pasti akan. Oh, tiba-tiba, Abu Aji menundukkan kepalanya dan menyadari taruhannya. Ia langsung berkata dengan malu, jika tersangka ada hubungannya dengan dia, maka catatan itu tidak akan menunjukkannya. 4 tahun lalu, itu adalah momen krusial pemilihan kaum reformis. Dengan gayanya, dia pasti akan mengerahkan segala upaya untuk menarik garis tegas. Jadi, meskipun Anda menemukan informasi tersangka, seharusnya tidak bisa membuktikan apapun. Ada kemungkinan informasi itu dipalsukan. Itulah sebabnya kami membutuhkanmu untuk menjelaskannya kepada kami. Mata Zhao Yu terbuka lebar saat dia berkata, apakah kamu tidak takut dibunuh? Baiklah, jika kau bisa membantu kami mengingat informasi tersangka, mungkin kami bisa mengalahkan lawan yang kuat itu. Kamu masih punya kesempatan untuk bertahan hidup. Petik 2. Tapi kalau kau tidak bisa membantu kami, kata Ding Lan, maka kami akan menyebarkan berita bahwa kau telah diculik, dan kau akan tamat. Jangan, aku tahu apa yang harus kulakukan. Abu Aji berpikir sejenak sebelum berkata, meskipun aku tidak ingat informasi kelima tersangka, aku punya cara. Jangan bilang kau akan pergi ke kantor polisi. Seru Zhao Yu dengan sungguh-sungguh, orang-orangku sudah memeriksa berkasmu. Informasi tentang tersangka sudah lama dihapus. Oh, dengarkan aku, kata Abu Aji, aku benar-benar tidak tahu kalau informasi itu dimanipulasi. Kalau ada yang benar-benar menghapus informasi itu di belakangku, itu artinya ada mata-mata di kantor polisi kita, dan itu bukan mata-mata klasteri. Benarkan? Ya, tapi, apa gunanya? Tanya Zhao Yu. Karena mereka menghapus informasinya, lanjut Abu Aji, berarti pasti ada sesuatu yang penting di dalam informasi yang dihapus itu, kan? Apakah kamu perlu memberitahuku hal itu? Zhao Yu menyeringai. Yah, aku kenal seseorang, kata Abu Aji. Otak orang ini sangat tajam. Dia juga ikut serta dalam penyelidikan kasus itu saat itu. Kurasa dia pasti bisa mengingat informasi para tersangka itu. Siapa di sana? Mali, kata Abu Aji, tepatnya, orang ini bukan polisi, melainkan penerjemah. Dia bertanggung jawab atas pekerjaan penerjemahan untuk para ahli dari Thailand dan Filipina, jadi dia sedang menyelidiki bersama tim. Saya masih ingat bahwa dia juga terlibat dalam interogasi dan penyelidikan tersangka. Jadi, dia seharusnya masih ingat. Kita tinggal tanya saja padanya, kita akan tahu. Petik 2. Mendengar ini, Zhao Yu dan Ding Lan bertukar pandang. Zhao Yu lalu bertanya, lalu, apakah kamu masih bisa menemukan orang ini? Aku bisa. Abu Aji mengangguk penuh semangat. Aku makan dengannya 2 hari yang lalu. Dia bukan lagi penerjemah cilik. Karena dia mengikuti kaum reformis, dia sekarang wakil menteri luar negeri,
pangkatnya lebih tinggi dariku. Di mana aku bisa menemukannya? Tanya Zhao Yu. Saya tahu rumahnya, kata Abu Aji. Tentu saja, saya juga punya nomor teleponnya. Kita bisa bertanya langsung atau meneleponnya. Mendengar ini, Zhao Yu dan Ding Lan bertukar pandang lagi, tetapi kali ini, mereka jelas tidak bisa mencapai kesepakatan dalam waktu singkat. Oleh karena itu, mereka berdua harus keluar dari mobil untuk berdiskusi. Kurasa sudah cukup menyelidiki sampai di sini. Kau tidak bisa menghubunginya, Ding Lan memperingatkan. Terlalu berbahaya untuk pergi ke rumahnya. Dia menunjuk ke bagasi. Jangan lupa kita masih punya 2 beban. Bagaimana kalau begini? Kata Zhao Yu, kalau sudah waktunya, aku akan membawanya masuk. Kau hanya perlu menjaga mereka berdua. Kakak ipar, kata Ding Lan dengan sungguh-sungguh, kita sekarang tahu siapa musuh kita. Selama kita berhasil pergi, itu sama saja dengan memberinya lalat untuk dimakan. Rencana menjijikkanmu sudah berhasil. Kenapa kita harus mengambil risiko lagi? Tidak, kata Zhao Yu dingin, aku ingin mendapatkan informasi tersangka. Kemungkinan besar kebenarannya tersembunyi di sana. Kalau kita pergi membawa informasi itu, kita akan memberinya makan lalat. Dan ini pesta lalat kacang hijau. Tetapi, tidak ada tapi. Masih terlalu dini bagi kita untuk mengungsi, kata Zhao Yu. Kenapa kita tidak membawa hadiah? Memangnya kenapa kalau dia presiden? Aku akan memberinya pelajaran kalau dia berani menjebak kita. Saat kita menggali berita besarnya, kita akan menyebarkannya. Itu akan cukup untuk membuat anak itu menderita. Tapi, itu Kementerian Luar Negeri. Jangan khawatir, aku di sini, desak Zhao Yu, setelah kita selesai dengannya, kita akan pergi ke titik pertemuan. Aku janji tidak akan membuat masalah lagi, oke? Ai, Ding Lan mendesah. Aku benar-benar tidak bisa mengendalikanmu. Kami penjahat paling dicari di Mahazaya. Namun, saat Ding Lan masih mendesah, Zhao Yu sudah masuk ke dalam mobil. Izinkan saya bertanya, Zhao Yu bertanya kepada Abu Aji, apakah keluarga wakil menteri jauh? Petik 2. Tidak jauh. Jawab Abu Aji, 10 menit berkendara. Oke, Zhao Yu mengangguk, lalu menyalakan mobil. Sekarang, ayo kita ke rumahnya. Tapi, Abu Aji tiba-tiba teringat sesuatu dan buru-buru berkata, sebaiknya aku telepon dan tanya dulu. Karena ada urusan diplomatik hari ini, aku tidak yakin apakah dia ada di rumah atau di tempat kerja. Petik 2. Oh, Zhao Yu bertanya dengan santai, insiden diplomatik. Kecelakaan apa? Ya, saya dengar ini cukup merepotkan. Bukan hanya ada serangan teroris oleh pihak oposisi, tetapi juga insiden diplomatik yang sangat serius. Abu Aji berkata dengan santai, sore ini, militer menangkap sekelompok mata-mata asing yang menyamar sebagai pekerja berita di Hotel Hilton. Meskipun penangkapan berhasil, dalam perjalanan pulang, mereka diserang oleh ledakan dari pihak oposisi. Semua orang asing tewas, kata Zhao Yu. Berderit, Zhao Yu sudah menyalakan mobilnya, tetapi ketika mendengar ini, dia langsung menginjak rem dan menghentikan mobilnya lagi.